raja korban untuk pertanyaan loro kriminal kabeh. Ya gara-gara korban urunan gitu. Kan saat ini kan usum toh urunan 2 juta untuk sapi. Berarti nak 2 juta ping 7 untuk dhewe 14 juta. Pertama takokane apik sesuk kurang ajar. Pak Bahak, yang tanya itu udah orang NU. Pak Bahak. Katanya kalau sapi satu itu ditumpahi wong piro? 7. Nah, itu kalau misalnya sapi limusin. Sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan orang pitu kan berat. Misalnya urunan wong 20, seanggap aja kuat lah. Sapi limusin ditumpahi wong 20. Sauni-unimu kata saya. Terus dia mari tanya saya gara-gara saya guyoni. Kalau orang nasional itu kan biasa, misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo. Ruhin ngajar di SD Kota Gede. Kan kalau orang nasional kan biasa. Yang tanya saya itu orang nasional. Ya ada NU, ada Muhammadiyah orang nasional, tapi senang Islam itu. Ya Islam lah, pokoknya senang Islam. Terus artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo. Sama pak cowok yang guru situ. Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Nah, berarti kan bojom digodol wong. Makanya pertanyaan, kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang enggak bojone wong. Mergo sing bagian sing urun itu kan enggak mahram. Ayo sing do urunan siap. Bojone do digawa wong. Lah kula nggih nate takleti. Tenggen kula sakniki ya ana kurban urunan sapi. Nek kula seneng wedhus. Karena kula rada egois dadi men dhewean ae rada egois. Gus gak melok korban urunan sapi moh. Lah piye kok mari tentenan ayo. Lah misale swargaku iku Januari. Swargamu cara apa Desember. Sapine ngenteni ku nek kesuwen. Moh. Lah nek wedhus aku misale swargaku Januari wis terbang wis. Lah nek wong pitu swargane tanggale beda-beda piye? Mosok swargaku bareng Ruhin. Ya kan ra mungkin kan cara teori kan. Misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. Lah nek nganti di ana pengumuman malaikat Bahak masuk surga ditunda karena temannya masih di neraka. Repot. Lah ngamal lu ora usah mikir ngono. Maksudnya ngamal ya ikhlas ae. Sing kok pangeran ngature piye terserah. Lah nek mbok turuti bungo bareng bojone wong. Lah masih padha lanange ana potensi enten-tenan karena kelas surganya masuknya beda-beda. Mosok swargane wong saleh mbek setengah saleh bareng. Mosok terus sing saleh ngenteni 100 tahun mergo sing kurban kancane jek neraka. Paham nggih? Wes ora usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi amun dadi penggalih lho ngene iki ra omongane wong nganggur ngoten mawon nggih. Cuma nak cara syariat ancen apik wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong 7, apik wedhus sitok nggo wong napa sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja, ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga napa? Desember. Iya nak Desember mesti setahun, nak kacek 100 tahun piye. Tapi ora usah pikir, ora usah dijero-jero apa kena ngamal yo ngamal wae wis. Lha kula ora tak senengi wong ngamal kok dipritungno, wis ora usah ngono nak ngamal yo. Ngamal ae sembah kok pangeran carane piye. Kula wis balik diparani tiyang Jog. Nggih tak takok ning dalan. Sesuk mikir, lha nak ngamal sing ikhlas, engko pangeran gampang. Misale swargamu dhisik sing sitok jek ning neraka, wis sampe pangeran digekno kendaraan khusus wis liwat sing kok digenteni pangeran kan sugih. Kan gampang. Kok repot. Misalnya kok nak ngempak sapi kesuwen swargane sing wong alim hafal Quran ikhlas ya nganggo kilat wis. Engko sapine pek-pek wis tak berangkat sik ngono kan. Senengane kok repot. Wong swargane saleh-saleh iku numpak napa? Kilat. Suwen sapi ra tok-tok. Ora ngamal kok dipritungno ngono. Sing jelas iku sok mben kejadian iku udah bojone digodol wong wis jelas iku nek diterus-terus. Mergo korbane iku ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepakan ana mbah tuwa ape mati korban gak nggawa mbah tuwa. Repot nak wis ngamal wis ikhlas ae.
Mulane jari Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubro. Sebagian nyaratno pitu iku kudu ahlu baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuane tadi ben gak gondol bojone. Wah. Tapi jari Imam Malik ora ahlu bait ora apa-apa sing kok ben diatur pengiran asline Imam Malik yo bingung juga deh. Ngomong ora mikir ngono to. Lah misale kayak kiai ning pondok terkenal khusyuk alim, ana wedok wayu korban. Terus sampe ning akhirat lho Pak Yai cigo bojone perkara korbane bareng. Ora repot. Ning dunyane ora tau go bojone wong malah ning akhirat. Kasus cara kula kasus. Saiki wong do engkek mau korban. Kula teng narukan nggih sering dibantai tiyang. Gus sakniki niku mboten tren kobang wedhus, perkarane do wedi darah tinggi. Memang sekarang Jokono bakasan kolesterol, darah tinggi macam-macam wong engkek. Di darah tinggi korban pitik. Kan ra ono hadis Gus nak pitik. Nak sapi kan ono hadis. Padha wedi kolesterol ra ono hadis. Aneh-aneh wae. Wedi kolesterol ora ono. Wong melarat itu ora ngarah kena kolesterol, ora kena darah tinggi. Wong mangane wedhus tahun pisan kok kena darah tinggi ya. Gara-gara mritungno darah tinggi sing sugih lae cek kepengin entuk. Lah sing sugih iki duwe selera wis sering nyate. Sing sugih do legowo ora usah njaluk agak darah tinggi. Jan do setengah medhit. Iso wong melarat darah tinggi wong mangane daging setahun pisan. Gara-gara darah tinggi kan sing sugih lah melok mangan. Jajal sing sugih ra gelem kabeh kan aman to. Ibnu Abbas serane korban malah mbek pitik. Ya pitik jago. Kertakok iki. Ibnu Abbas jenengan ngalimu korban mbek napa? Pitik. Aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 iku kesunatan ono sing disembelih. Mulane kula tiru nih, zaman kula dereng sugih niku. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kula niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe-suwe rada sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang poel. Tapi riyen bertahun-tahun ngerti itu yang Gus korban wedhus wedok gak korban mayuran. Jare sapa korban? Korban syaratnya macam-macam lho nggih kudu poel terus jare untune macam-macam lah pokoke ngoten. Lah sanatun mbah ngono lah entek. Sebenarnya itu salah nggih. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas, umure setahun. Nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigine itu benar itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 nyembelih pitik, nggih pitik tenan. Dik iku pitik. Supaya menghilangkan toma. Mergo iku yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhirnya toma. Nek ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging, minimal keluarga itu ndak toma. Nggih, minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku mala yudraku kulluh la yudraku kulluh. To al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ra iso korban wedhus mergo melarat itu tuku daging 1 kilo. Nek ra iso yo pitik, nek ra iso lele, penting gak tikus. Wis pokoke ngono. Dadi mala yudraku kulluh iku la yudraku kulluh. Nek ra iso ideal aja blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih cempe cilik-cilik angger bodoh. Jare anut Gus Pak, penting ke muni korban, takoki wong yo muni mayoran. Ya sudah begitu dulu Ibnu Abbas begitu ulama-ulama dulu gitu. Saiki ora. Ora iso korban wedhus gak blas, akhirnya toma. Nang toma nyalahno panitia napa masjid, sentimen ora dikeki wis ndi. Itu salah niki. Ndak baik hidup gitu. Dadi kok ide eleng-eleng nggih mala yudraku kullu iku la yudraku kullu. Isla al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Jadi misalnya ana wong wudu, anane banyu sak gelas, nggo tangan gak kena, nggo sikil gak kena ya wudu ra ini tok. Liyane ditunda. Kok pangeran maklum, pancen isane ra ya ra. Ana wong diutang 10 juta, isane nyaur 1 juta sahur sik 1 juta terus blas. Tetep lumayan kan bagi sing disaur. Kalong napa? 1 juta. Aja kok terus blas. Lah wong salah kaprah, pokoke anggere ora iso terus blas dadi.
Rabi wong wedok iku syaraté ya ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku ya sakanane sing gelem ngono wae. Aja terus gak rabi lah. Pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong rapal Quran ra alim ya tetep mulang jare Nabi balihu ani walau ya isane sayat kulhu wis diurang terus kulhu. Barokah kulhu ngene-ngene suwe-suwe terakhir barokah kulhu mati husnul khotimah. Wis ngono lah nerangno barokah kulhu sugih kowe ora sugih-sugih. Pokoke barokah kulhu husnul khotimah. Wis pokoke sauni-unimu lah. Sing penting ono sing diterangno. Suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur kan. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko diakibat terus setan memberi bisikan, lho nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul. Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau ndonga Imam Ghazali. Timbang abri-abri Islam katanya, timbang elek-eleki napa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud itu turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarak. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, Gus saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini. Saya bilang, gak waduh orang dungo, nak ramandi darani ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing raro bupati saya juga beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang. Kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya kiai kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Selamat. Itu nggak selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, mazhab Hasan Asyadzili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya mazhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam mazhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah cara mazhab Abdul Hasan Asyadzili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana dulu? Asyadzili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Akhirnya tidak. Ya saya nggak kemana-mana kan. Gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan, ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini Ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim, halaman 24 ya, halaman 24 sama 25 tak baca, ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi masalam ya'tiyanil qaryah fayas'alu Isa an syirari ahliha was'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya? Saya tak di situ. Nah terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi, ibarat dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang
sakit. Makanya di NU itu ya banyak Kiai Jazab mengumpulin nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak ora tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian tuh cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah sama, kalau ngentas kefasikan ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngadut itu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D. Jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, nah, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti pamanaan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengai. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak rono mesti radaku ponaan. Akhirnya yura rono. Mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponaannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Dulu saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, enggak gejlok-gejlokan. Itu enggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawane. Bala Quran sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok, saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat tetap normal. Tapi kalau saya wibawa mau pasar gue tasbih seduwilu iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dol pening ndi? Mak pening ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Akhirnya tanya. Jadi uraanku itu amdan. Lho nek sampean asli, iki asli uraan. Karena ndak uraan lah tetap ndak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang. Wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semuanya itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-thair. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saat tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imra'atahu wa lam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul ya betul saged inzal sepundi. Guys betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ya saking
Ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Panjenengan nyeluk, oh pas kula kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya adus sik. Tapi Nabi sekali pakai madzahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang enggak pantas. Juga ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan piye? Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya Saudah, wah malah ngarah diambung kalau Saudah itu kan wis tuwa itu. Lucunya istrinya jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi, iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usul ya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah, tanya Mbak Aisyah. Ya Amirul ya umal mukminin gini-gini. Wah Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku ya udah biasa di sini. Ya nasi bojone ayu. Ndak ini artinya seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tahu. Kok Aisyah. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ini ya balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, dadi mau gawe kaidah kok Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawani. Ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku yo gojok-gojok kan ambek makhluk gojok. Yo buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar itu di beberapa judul. Ada seorang rojul yang ahli neraka ya, dintas mbek pangeran terus didudono swarga. Gusti, swarga sengiler tok ora wong wayu roh wis ngiler tok. Ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wis. Wallahi, wallahi. La as'alu ghairaha. Mesti ghaira khoslah, ghaira tilkal khoslah. Ya niku pokoke selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi. Didono swarga wong do kelon seruwibet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iku. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarine janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya ndak minta surga, sementing enggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadepno swarga njuk mlebu swarga, terus diadepno neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lucu. Atas taziu jenengan ngenyek kula. Wong karuan ahli swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga, kan mlebu swarga tamanna, sangen-angen sing mbok jaluk apa? Orang angen-angen yang indah-indah, laka wa asratu amsal ya siku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan ke-10. Jawabe wong lanang ya lucu. Atas taziu bi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantes. Terus jare pangeran la astazi'u bika walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran atas alufia mayufsidu fiha wa yasfikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Sing paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Ngelangkai. Nabi Musa nangis, "Ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan?" Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkai makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril. Reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu?
Jawab malaikat Jibril lucu. Ya roh hiddatahu. Allah sapal gayane Musa. Biar. Lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi wong jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah. Tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50. Gentenan Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, enggak menguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang menguntungkan. Sebenarnya enggak niat menguntungkan kita, tapi menguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti jong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat 50. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik enggak bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pangeran? Kula kan salat ping 50. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Serai-rai gak umatmu ora ngarah kuat 50 rokaat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umat. Berarti sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya gitu. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu gak terima wong umat saya aja yang lebih kuat. Gak kuat apalagi umatmu. Lah terus sebutin irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah diringanan mau 5 tok, jadi cek 45. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umat kowe ra kuat, jadi sebenarnya bela. Umat kowe ra kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, yo beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan enggak seperti itu kan? Enggak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, akhlak yang baik gitu loh. Ya, akhlak yang mujur bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan? Masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Lalu itu setelah 5 itu Nabi Musa aja usul, masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Ini entek ya. Terus iya doa tuntas betul. Sebebas. Terus munggah ado-ado lha opo? Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah, saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadisus syafa'ah. Hadisus syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu. Yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal. Dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan analah saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Ya di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu. Itu dari af'al tafdil fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah,
ini akhirat loh, amal sudah ada manfaat, ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus, wah ini akhirat, amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Yo pangeran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ora iso dirubah, sekali dicatat selesai. Jadi kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa? Yang huwa ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu ta' wasatu safa. Semat sirahmu angkat, kunjuk apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Jadi makanya terus banyak GNO sing macam-macam lah. Sing ono sing potongane wedi terus hati-hati. Niku berarti makome Madhahirul Jalal. Ono sing amen guyon nek makome Madhahirul Jamal. Ono sing ra jelas ngene iki, sing ra jelas. Nak guyu buanter kok nangis yo buanter. Jebule urusan utang. Lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks. Karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bifadlillah, birahmati, fabidzalika falyafrahu. Harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang. Senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang, jadi presiden buruk. Ternyata jadi wong alim ora enak. Itu contohnya. Sampai merengut, terus uripe susah, nanti orang tidak berani jadi orang alim. Makanya saya buktikan bahwa saya lebih bahagia di Bang Rektor. Nanti orang ingin jadi rektor semua, nggak ingin jadi orang alim. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan lah. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan ini butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu. Itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat, karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sing dzati zaujin yang punya suami. Jadi ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai, sehingga ya nggak berani akhirnya meskipun aku wedi mlebu neraka mbak gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa, orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang sama, ada yang dari orang perkotaan, Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah, dalilnya ini. Ya sudah, nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet, masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan? Manggil dosen dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu mbak ini orangnya baru. Panjang kan? Bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan nggak ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Dhisik Mbah Zubair yang ngono, anak nong takok pesuan gak oleh. Gak takok ning kene. Saya biasa ditanya orang ngadeg-adegan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya kok sik. Jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya.
mboten prayogi teng dalan nginjang mawon matur. Ya sebetulnya sebenarnya memang ilmunya agak cukup gitu. Tapi itu sebenarnya secara fikih itu haram, menunda itu haram. Yo haram tuh, coba bayangkan ya, kalau tanyanya sekarang, Gus saya ini sudah keluar darah 1 bulan penuh, padahal normalnya hanya 6 hari. Saya nanti sholat enggak? Kalau nginjang mawon dugi kula, berarti kan hari ini belum ada keputusan. Sholat apa enggak kan? Tapi karena modus tadi, boten prayogi nggih ngendikan ngoten teng dalan nginjang tengen kula. Itu kemungkinannya 2, sopan atau goblok, itu saja. Kayaknya kalau sopan enggak lah. Kayaknya enggak lah kata. Karena secara fikih itu jelas haram. Bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok? Berarti duhur, asar sampai subuh belum ada jawaban. Berarti enggak ada sholat kan? Makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini. Dan NU menghormati kultural. Tapi Mbah Mun juga sangat menghormati Islam formal karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara dan itu kita ikut untung. Makanya Mbah Mun itu kalau punya tamu KUA, punya tamu polisi sampai pejabat itu. Kenapa saya contohkan KUA supaya jangan kira seperti pendapat orang-orang hasud, wah mesti aja disolani presiden senang, menteri senang. Enggak juga. Sebenarnya semua kiai itu mulai KUA sampai polisi, polsek, polres itu senang semua. Karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini, diajak mengayomi semua masyarakat. Tapi kadang-kadang masyarakat ngeritiknya, jenenge kiai disolani menteri ya seneng presiden. Padahal yang sowan kiai itu ya mulai KUA, Kapolsek, kepala desa, RT, Mudin. Itu Mudin kalau tanya ya lucu-lucu. Gus kula nate nyembelih pitik kemanian, pitike gede man. Akhirnya wis ngerti nak kemanian langsung tak sembelih meneh. Terusane iku sah ta ora. Ribet. Ya tak jawab, lah pitike pas iku jek urip ta ora? Terus urip Gus. Wis sah cara mazhab Malik kerja urip. Karena itu ada perdebatan antara mazhab Malik dan mazhab Syafi'i. Nah, cara Imam Syafi'i itu agak ketat. Hewan yang punya kehidupan sudah mutharibah, misalnya ayam jago, contohnya harus jago karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram. Jadi yang cilik wae kan gitu. Fikih itu ya, fikihnya orang Indonesia itu pecundang. Kalau ayam kecil nggak ditanyakan, mate ra wis. Kalau jago ditabrak truk kejet. Andai kan nggak disembelih pun mesti mati. Itu cara mazhab Syafi'i itu haram. Karena penyembelihan ini tidak menjadi penyebab kematian, tapi memang karena kecelakaan tadi. Tapi cara mazhab Imam Malik enggak. Andai kan nggak disembelih, matinya kan 2 menit lagi atau 1 menit lagi. Andai kan nggak disembelih. Berarti mati sekarang itu bawaan pisau apa bawaan kecelakaan? Ya sudah halal gitu. Nah akhirnya ya saya bilang ya sudahlah kita semuanya mati. Jadi cara debat, cara Imam Syafi'i enggak, cara berpikir itu sudah tidak kehidupan yang normal. Yang dimana-mana penyembelihan itu mematikan yang hidup normal. Jadi agak ketat. Sehingga dalam contoh kemanian, kalau dalam bahasa Jawa nyembelih agak sempurna terus pesonya jatuh atau apa itu, kalau pakai mazhab Syafi'i agak kesulitan. Jadi kalau mazhab Malik asal diselesaikan secara fauron dan juga sebagian mazhab Syafi'i itu halal. Nah orang mesti tanya gitu, Gus, wedhusku tabrak truk, man Gus kejet-kejet. Tapi nak pitik cilik ra ditakokno. Makanya termasuk kritiknya Mbah Mun, tapi ini mazhabnya Mbah Mun ya. Kamu boleh ikut boleh ndak karena ini urusan ndak penting. Dewe wong-wong lucu, nak ditakoki yuyu muni haram mergo amfibi. Yuyu ngerti sampean? Yuyu nggih. Tapi nak ditakoki kepiting muni halal. Mergo nak yuyu haram gak eman, nak kepiting eman. Padahal alasannya coba, kenapa yuyu haram? Karena amfibi kan, bisa di air. Pertanyaannya, kepiting seperti itu ndak? Nah, tapi kepiting kalau haram kan eman. Karena besar kan. Kalau yuyu silahkan haram kan gitu. Artinya apa? Fikih kita ini agak-agak pecundang gitu, agak-agak pertimbangan. Iya, ini lucu kan? Kualitatif. Coba alasannya yuyu haram karena apa? Amfibi kan? Hidup 2 alam. Pertanyaannya kepiting seperti itu enggak? Iya. Kenapa? Kalau orang tanya, yuyu haram apa halal? Rata-rata jawab haram. Tapi kalau kepiting mulai khilaf. Loh mestinya kan sama kan?
Lah itu karena unsur imannya. iya tadi. Saya juga sering melihat tonggo-tonggo itu. Ayam cuwilik sakmene ketabrak truk, enggak ada yang tanya. Tapi saya pernah jalan-jalan di Narukan sini. Ono jago ketabrak, sing duwe langsung marani kula pas saya naik motor. Gus ini halal apa haram? Nak langsung kula sebelah halal apa haram? Wis kanggo kowe halal ya halal. Karena saya tahu tak jawab haram mesti kecewa itu. Aduh. Akhirnya kiai ini beratnya kan. Ya akhirnya ya saya setelah itu mate Imam Syafi'i ngapunten umat kula tuh ora siap ngangge madzhab jenengan tuh ndak siap. Tidak sama. Iya kan akhirnya pakai madzhabnya Imam Malik tadi. Ya tak Fatihah Imam Syafi'i ini mboten niat nglawan jenengan. Tapi ngobati tiang eman. Mergo pitike besar itu. Jadi ini kan ceritanya itu makanya yang rileks saja lah bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba. Raditu itu senang banget, ridho itu puas. Enggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan, ya marem atau raditu itu marem jadi yang nyaman. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat. Kowe kudu mikir apa wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim apa dzurriatan diafan khaufu alaihim, tetep kudu mbok pikir. Mulane ketikane Kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yutahassanu bihi min dini, sing iso nggo bentengi napa agama. Lah nek kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno teng Ashabul Kahfi ketika ana cah cilik anake wong soleh. Abahe kabundut. Abahe sempat nyimpen emas batangan, keleng-eleng gene. Dadi dhisik ana wong soleh mati nyimpen emas apa? Batangan ora. Mboten niki emas batangan ora, Mas. Disimpen teng tembok. Suatu saat tembok niku badhe rubuh. Konsekuensine nek rubuh emas batangane konangan. Nek konangan dipek wong dolim lha ape rubuh ditata Nabi sinten? Khidir. Nabi Musa protes, wong karuan tembok ape rubuh kok mbok tata, padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa amal jidaru fakana li hulamaini napa yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Dadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan kesalehan apa? Anake. Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya emas iki enggak jatuh ke tangan-tangan orang zalim. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma sholihah. Iku nang nunjukno nak wong soleh nabung iku enggak ngurangi kesalehan. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah nek ora nabung ora saleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah ngono, ora usah mbok jero-jero. Pokoke intine iku ana ayat wong saleh nabung iku gak ngurangi kesalehan. Wa kana abuhuma sholihah. Saiki wong do ora ngalim, sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong sawangane duwe dhuwit dosa. Padahal mau dukung awake dhewe, paham nggih? Sing fatwa ndukung napa? Awake dhewe. Keliru, pokoke barang berlebihan keliru. Lah sing seneng donya berlebihan. Nganti miliaran ku gak jelas hitungane. Ya nek cara kula sak sedengan misale sak rugen mati ya warisan piro kan? 50 juta. Piro? Mesin bubut. Mesin bubut anake cek kangelan. Maksudnya cek kangelan ngerjakno. Nah Mas sak karek ngedol lho. Mboten sing bener ya Mas utawi
Ya tabungan lho, mesin bubut padha karo ngekek penggawean. Mboten kula setuju mbek fatwane Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Nah terhormat itu tadi terus kata Imam Ghazali sebetulnya ndak harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini rungokno tenan. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Lah sekarang kalau pertanyaannya gimana Gus kalau globalisasi itu tadi? Jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya, terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia, terus gentiran Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab dan teori itu juga sah. Wong pangeran yo momo tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Cara ora pangeran. Makanya niku nyata. Wong sahabat tuh jenenge sahabat anyar-anyar Islam nggih over. Kados Ruhin Mustafa seneng-seneng kula atau over. Saking overe bedina misoi gereja, misoi watu pangeran niku. Jancuk watu kok disembah. Pangeran opo watu jancuk watu kok disembah. Akhirnya wong kafir malah sepi jancuk pisan pangeran. Pangeran akhirnya kena kan. Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ana syariat anyar. Wala tasubbul ladzina tu'una min dunillah fayasubbuha adwam bi ghairi ilm. Mat sahabat temu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Kurbane aku mat. Jadi jangan kira semangat tuh. Misalnya kaya Ruhin terus semangat ngiyakno aku ora ngiyakno Kiai liya aku ora damuk kiai akeh. Dadi kabeh melane Nabi nate dawuh la yasubbur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wa hal yasubur rajulu abahu. Mosok tiyang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab ya subu abar rajuli fayasubur rajulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhire bapake dekne dipisoi. Ya mau misoi pangerane wong, akhire pangeranem dipisoi. Lah pangeranem ku sapa ora Allah kan? Nah, sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau Anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita. Di negara yang saudara kita minoritas, kayak di Bosnia, di Rohingya, di Phuket, di macam-macam di Mindanao, mungkin bahkan di Amerika. Wong kendel ning Pulau Jawa perlu ditakoki, kowe kendel mergo mayoritas apa mergi yo? Mergo jihad. Sampeyan tak ceritani ini kisah nyata kula ndek kanca khusuk era karuan. Nek nang ora salat giyeding era karuan. Islam apa Islam ra gelem salat ngene. Suatu saat dek niku uripe era karu-karuan akhirnya pindah ning Irian Jaya. Ning daerah mayoritas Kristen. Bareng kenalan kabeh jenenge martune sapa Kristen-Kristen. Suatu saat kenalan mbek wong jenenge Kristen Abdullah alhamdulillah padahal wonge ra salat. Mergo butuh tenan, butuhe ketemu Islam, ra salat tak elas, penting apa? Islam. Terus dia ini sadar bener jenengan, Gus. Kula gedeng wong ra salat itu mergo ning Jawa, Gus. Bareng ning Sumatera, ning di daerah Irian. Gak iso gedeng. Kowe gedeng wong ra salat tak ning Jawa, jajal saiki manggon Amerika. Ketemu wong asal padha Islam ya wis weneng. Lah iya artinya hukume wong gak ternyata ada ruang dan apa? Waktu. Ya kok kowe darani bojo mayu mergo ora tau metu. Ya kaya ngono. Soreng metu mesti tak ngerti kan waduh. Dadi wong ora ono sing bener asli paham iki cerita wong asli ora ono sing bener. Angger ana pembanding ya takobal apa napa? Minna minkum takobal apa? Ya kan. Mulane nganti dadi guyonan kena apa wong tuwa kok asring bojone do ucul mergo sing lanang ndelok bojone wong liya. Lali bojone sing elek terus dibarno. Ya tenan sebagian yang ngono tenan. Wong akeh sing diamuk sing lanang. Wong kok ayune ngono. Ngomong apa, Pak? Lha niku kanca kula tenan. Ngomong apa, Pak? Ya jujur wae jare sing lanang jawab. Masa wong jujur gak oleh jare apa? Wong jujur apa? Lah saiki sampean mulai mikir. Nak saiki ning Jawa ana wong Islam gak salat. Oke, kita gedeng atas nama fitrah agama. Roh wong minum ya gedeng. Tapi sebagian gedeng kita memang masalah kondisi. Buktine hal yang sama kowe ketemu Islam ra salat nak kowe ning Irian Jaya mbok ning Timor Leste kowe seneng. Pira-pira ketemu padha napa Islame. Senajan to ora napa ora salat.
Mulane bener sak dhuwur-dhuwure ilmu wa faqa kulli dzi ilmin napa alim. Sak dhuwur-dhuwure wong alim mesti ana wong alim. Saya itu baca teorinya Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, terus teorinya Salahuddin Al-Ayyubi, memang teori itu saling pembanding dan itu mesti kesimpulan saya tadi walau la dafwahin nasan apa ba'dhum bi ba'din. Jadi semua teori ini saling melengkapi. Ya memang kalau ketika kita dewa-dewa no fakir, zuhud, enak, tanpa hisab ini seakan-akan kita seneng fakir. Mergo bebas hisab. Nah, tapi nak ndelok randi kekuatan bergening ambek non muslim terus kowe ape salat kangelan. Lho nggih to, misale sampean buruh ning Jakarta. Posisi buruh, majikan ra salat kon nyupiri, wae salat ra mandeg pe apa. Nah, tapi nak kowe sing majikan buruh ra salat. Wae mandeg kowe salat. Ayo malah salat, anutlah ra paham lah wis mamum. Gak tak pecat, selesai kan. Oh, tetap gara-gara melarat itu tetap ra iso aqamus salat. Mulane ngaji ku sing imbang ya, aja pengagum kemiskinan. Melarat ora usah mbok kagum-kagume biasa ae. Tapi aja mbok gedhingi dosa kowe. Kualat wong melarat ku napa? Gedhe wong melarat apa? Dosa. Tapi aja dukung. Maksudnya wis ora usah didukung wis akeh malah menapa? Mbok dukung. Wah, malah parah, malah napa? Parah. Lah amar ma'ruf nahi mungkar itu syarat utama tadi ada adna malin nggih, ada adna napa jahin untuk yutahasson. Buktine semua nabi itu punya kekuatan sing dadekno enggak tersiksa. Ini ku ma ba'atsallahu nabiyan illa fi mana'atin min qaumi. Allah ndak pernah ngutus nabi kecuali dari kasta tertinggi. Ya tujuannya wow, ada sistem sosial yang menjaga. Lucu kan wong kures gudinge ngono mbek Kanjeng Nabi, tapi ora tau mateni mergo sungkan Abu Thalib. Sungkan sinten? Abu Thalib. Sayyid Abbas urung Islam, tapi nak Nabi dipateni ya ora trimo. Sampai Darun Nadwa kebingungan carane mateni Muhammad tu piye wong dekne keluarga napa Quraisy. Sampai ana iblis mendo-mendo wong ngene ae tiap desa ngirimno satu pemuda. Engko ben dame Muhammad berceceran, ben nuntut sapa ndek nek sing mateni tiap desa duwe utusan sing mate kangelan. Mergo Nabi diutus fi manaatin mingkau. Nah, ketika Nabi pindah teng Madinah niku asline nggih mboten wong asing-asing amat. Mergo tiyang Yasrib niku wonten suku besar jenenge Bani Najjar napa? Bani Najjar. Bani Najjar niku keluarga besar Nabi saking Sayyidah Aminah. Mulane teng Barjanji diterangno ketika Sayyid Abdul Gerah niku mergo niliki keluargane mim Bani Najjar. Paham ya? Jadi intinya ya gadah manaatin min qaumi. Ngene niku Bani napa? Bani Najjar. Dadi napa jenenge sebutinu wa makatha fihim syahron yu'anu nasukmahu wasyakwa. Iku suku napa Bani Najjar, akhwalihi min Bani napa Najjar. Dadi eling-eling. Dadi mboten saged. Mane sampean ya ora usah protes, kadang-kadang kena apa wong alim-alim ya rontok-rontok Gus, rontok-rontok mulya karepe ben rapati repot nemen-nemen. Misalnya kayak wong alim terus wong biasa total wino terus kon bubut ruhin, nah wae mulang wae kon apa bubut, ayo repot. Jadi kus pengeran apa orang ngono ora tiga. Saya itu gak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda, karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja. Ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya, kenapa kau gak pergi? Kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu, kau gak mati sekarang? Gak tahu kan? Tahu-tahu masih hidup kan, tahu-tahu diutang semacam-macam lah. Sebenarnya kita zaman hidup pun nggak tahu cara ngelola nyawa kita, cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita. Nanti setelah kita mati pun nggak tahu caranya hidup gitu lagi. Tapi anehnya kita, mosok manusia sudah dilemah iso hidup lagi. Memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup. Ditekdir anak yang melarat, pese elek, orang lain ditekdir anak Kiai Gus Mulyo. Kita kan nggak pernah bisa milih bapak ya ora iso. Ngerti-ngerti anak Karmen, anak Karlan itu sudah tahu. Artinya gini ya, sudah ya Allah ketika saya hidup ya tidak tahu kenapa saya hidup, pasti engkau yang menghidupkan. Ketika saya mati juga tidak tahu kenapa saya mati, pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan. Maka saya akan baik-baik saja di akhirat, karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya, dan sifat engkau tidak akan rubah, tetap arhamur rahimin. Makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai aja. Sayyid Umar bin Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar. Memangnya mau kemana kamu nangisin saya? Lah kamu kan mau mati. Memangnya mau kemana kalau mati? Ya kembali ke Allah. Ya susahnya apa? Di dunia ya milik Allah, di akhirat milik Allah.
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang aneh sampean harus melarat ora wani mati. Wah, aneh tenan. Ya karena sampean tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan. Wes repot terus. Coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi kamu salah status. Mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan. Kehidupan adalah momen untuk cari karir. Kamu mensifati kehidupan secara salah. Jika kamu terjebak nyari karir, nyari kaya. Coba kalau kamu pakai mazhabnya Sufi, kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah. Kematian ya seperti itu. Akhirnya ya santai saja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong. Saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sama istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Lu itu kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i, dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau tadi muji-muji jenengan tuh di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Kenapa Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa, ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa, ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda tidak wali itu. Kalau dikritik ya susah. Makanya tidak wali itu problem menurut saya. Makanya saya enggak ingin enggak jadi wali itu kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum. Ya. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang sekali. Dulu ceritanya di antara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa ya? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang ngerasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci. Pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul. Pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekannya. Latih begitu terus. Insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu sebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup, anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati, anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina, tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Lah, anggap saja kalau mati, berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh nggak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati, ya saya nanti akan bilang, ya Allah, ini sudah mau mati, berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah.
Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ra gelem muni saya. Waduh preman kurang ajar. Saya guys, tonggone tetap ra gelem muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati pun mboten sakit macam-macam niki pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengkuli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan enggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya guys niki, tonggone cek menengahin. Saya guys menengahin. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya pun buatan jahat malih pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin. Al maut adalah rohatan lana min kulli syarr. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kalau misalnya mendingin, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojomu bahagia. Petoke ya tambah musibah ya, Cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip kok bojomu wis ndonga muga-muga nang mati malah. Nah gak jelas terus termasuk dosane jenengan sedanten wis nangane cerita Nabi Adam. Nabi Adam mbok critakno dosane, mulane do kualat. Wong nyeritakno bapake kok nyeritakno napa? Dosane. Mulane kata kiai kualat, wong bapake kok diler-ler napa? Dosane. Mulane nak cerita Nabi Adam niki kedah sempurna. Terus niki kula cicil juz tunggal napa wa 'allama Adamal napa? Asma. Pertama kali hubungannya Nabi Adam kalian Allah Subhanahu wa taala ini hubungan mengajarkan nama sesuatu. Jadi sampean jangan pakai teori modern bahwa apa artinya sebuah nama. Nama itu penting sekali. Sekali penamaan itu salah, berarti Anda menstatuskan secara salah. Dan itu berakibat fatal. Jadi semua kesalahan manusia, mulai periode syirik, mensekutukan Allah itu karena kesalahan menyebut apa? Nama. Ini penting kolaboran. Jadi misalnya orang Arab, itu ada batu tertentu yang dipahat disebut manat. Manat itu dari kosakata manan, pemberi. Yang satu disebut uzza, sesuatu yang aziz, yang agung. Sehingga akhirnya diperagungkan. Coba kalau misalnya manat dan lata itu ketemu orang Lasem, terus ditanyakan, ini batu apa ini? Dari Purwodadi apa dari Mojokerto? Yang mahat siapa? Ini irungnya tidak pas. Ini matanya kok agak picek. Andekan distatuskan seperti itu, kira-kira disembah apa enggak? Enggak. Iki pas pembuatan ini pate protol terus digenti. Sehingga setiap kemusyrikan itu semua para nabi ngendikan inhiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Bahwa kesalahan-kesalahan yang kamu timbulkan itu karena kamu kesalahan bikin nama. Makanya status itu penting. Nanti sampean tahu pentingnya yang saya katakan ini. Nanti setelah sampean mati, nanti mesti nyari saya karena kenangan ngaji ini. Ini Mas Atabik itu mas saya, beliau seorang dokter, tapi saya tidak akan bilang dia dokter karena nanti anak cucunya inginnya jadi dosen. Tapi kalau saya menstatuskan dia turunan Mbah Sambu, babai wong alim. Wah anak putune arah alim isin. Tapi nak di status no pegawai negeri dosen, anak putune golek duit pikirannya kan. Karena status itu mengilhami, apa status itu? Karena itu yang dikenalkan. Makanya ini penting. Fir'aun ketika dianggap sebagai Tuhan itu karena dia berhasil menamakan dirinya orang yang nggak pernah sakit. Dan dia penguasa. Penguasa itu artinya apa? Dia memimpin sekian orang. Akhirnya dianggap Tuhan. Tapi ketika debat terbuka sama Nabi Musa, pertama, mohon standar mohon gemike. Pertama kata Fir'aun, wama Rabbul Alamin. Lalu Tuhan kamu itu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit dan bumi. Fir'aun masih bisa berargumentasi. Setahu saya di bumi Tuhan hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Fir'aun nyuruh Haman, ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa.
Tapi kalau itu dibuktikan, nanti Musa pasti kalah. Karena kalau Fir'aun naik ke langit, pasti nggak melihat Tuhan. Wong yang Nabi saja agak ngelihat, apalagi Fir'aun. Pasti dia bilang nggak ada. Tapi apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah argumentasi status. Kata Musa, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Yang nuhani nenek moyang kamu. Artinya kalau Fir'aun Tuhan, itu berarti Tuhan balita. Karena mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya lahir terlambat. Akhirnya Fir'aun saat itu juga para pengikut Fir'aun langsung menjadi mukmin meskipun menyembunyikan imannya. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tidak punya Tuhan, karena Tuhannya baru dilahirkan kemudian. Artinya gini, andai kan Fir'aun distatuskan al-maulud, orang yang dilahirkan, maka tidak akan ada orang yang menuhankan Fir'aun. Atau Fir'aun dibahasakan wujida ba'da alam yakun. Dia ada setelah dulu-dulunya tidak ada. Apapun hebatnya Donald Trump, apapun hebatnya Cleopatra, apa Fir'aun, semuanya itu wujidu ba'da alam yakun. Mereka ada dari tidak ada. Yang seperti ini pasti tidak Tuhan. Makanya Allah mengenalkan manusia itu sederhana supaya tidak pernah jadi Tuhan. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu siapa? Ya manusia itu makhluk yang ada dari tidak ada. Dengan status itu enggak mungkin kamu tuhankan. Ini penting saya utarakan. Jadi buah gerakan Allah itu pasti dimulai salah penamaan. Makanya saya kemarin ketika Mbah Mun intaqala ila rafiqil ala, ketika beliau wafat, saya bilang ke anak-anak Anwar, statuskan Mbah Mun sebagai orang alim alama al-faqih, muridnya Sayyid Alawi, muridnya Mbah Zubair. Sekali Anda menstatuskan beliau orang besar, tepaan santri sing mau luhur kepengin ditiru besar tok. Nah, niru besar tok terus ana santri mau ita itu tok ngerasa gede repot. Sama, makanya saya nggak pernah. Sebenarnya saya tahu, Mas Atabik ini mas saya itu dosen saya tahu, tapi saya tidak pernah ngomong dosen. Oh, anak-anak era menjadi wong alim, menjadi dosen malah langsung berarti wong alim, malah celokom. Jadi karena salah status itu nanti panjang, akibatnya itu panjang. Makanya saya itu sebetulnya ya risih dikatakan Gus Bah itu orang alim, sebenarnya risih. Tapi saya seneng saja. Sing seneng benir walime, sing hasut takjak kompetisi. Jadi nikmati ya. Jadi sing seneng benir walime, sing ra seneng itu hasut takjak kompetisi, takjak maca tafsir. Nak ra mriyang ya. Wong kono paling maca primbon mek terjemah. Ya. Ini penting, jadi itu yang disebut wa'allama adamal. Makanya Allah itu mengkritik semua kesalahan manusia dimulai dari salah penamaan. Makanya saya kemarin Pak Pilpres sering bilang, kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden. Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus milih sesuai ijtihad kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid tidak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Saya teruskan ya. Nah ini sekaligus latihan tauhid sama latihan tafsir ya. Sampun nggih. Kula terusno malih. Pun santai mawon. Kula ki ikhlas ora ngarah gelo santai mawon. Wong umpama ora sida ngaji ora gelo apa meneh trimo mik rusak. Ndak, karena saya itu insya Allah ndak akan pernah salah nama. Saya punya cerita ya, tentang nama itu. Ketika seseorang baik sama tetangga, itu kalau sampean seorang mukmin yang mukhlis, mukmin yang ikhlas, pasti ya karena diperintah Allah. Saya ngajar seperti ini karena diperintah Allah. Baik sama pernah sepuh karena saya turunan Mbah Sambu, ya karena menghormati Mbah Sambu. Itu bagus. Sehingga dulu itu ada ulama, saya berkali-kali cerita, ada ulama punya tetangga itu berdua anak muda. Ya Ahmad, silahkan ke rumah saya, datang.
Setelah datang ke rumah pemuda tadi, kata pemuda tadi, ya Ahmad silahkan kembali, saya tidak butuh kamu. Kembali Imam Ahmad, dan santai saja. Setelah kembali sekian menit dipanggil lagi, ya Ahmad saya jadi butuh kamu, datang ke rumah saya, datang lagi. Setelah datang, saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang sampai 3 kali. Itu Imam Ahmad senangnya bukan main, kelihatan ceria senang. Lama-lama muda ini tanya, ya Ahmad kenapa Anda tidak tersinggung, bukankah itu menyakitkan? Enggak kata saya. Tapi saya akan menyebalkan. Enggak kata saya. Kata Imam Ahmad, kenapa aja? Saya ini diperintah sama Allah, kan apik mbek tangga. Dadi nek mbok undang ya teko. Mbok kon mulai ya mulai. Alhamdulillah iso nglakoni perintahe Allah. Dadi aku ora ono hubungane mbek kowe. Sehingga orang itu gak bisa didikte oleh di sekelilingnya karena ya hubungannya langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dulu tuh orang jadi wali itu segampang itu. Kalau kamu kan enggak, hukum tentang tetangga itu kamu kayak orang kapitalis, kayak orang komunis, pakai teori sosial. Nak diapi yo apik, dieleki yo elek. Itu kan pikiran PKI. Artinya satu perilaku sosial didikte oleh makhluk itu perilaku orang mukmin atau orang ke PKI. Itu orang PKI. Kalau orang mukmin ya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, kita baik sama tetangga karena diperintah Allah, sehingga kecewa tidak kecewa ya santai saja. Imam Ahmad katanya, kenapa engkau tetap ceria? Aku ora urusan mbek kowe, urusanku mbek pangeran. Pangeran ngutus sampe mbek tonggo. Saya ulang lagi ya, terus tentang napa wa allama adamal asma. Jadi andaikan seorang manusia melakukan kebaikan karena dia makmur, amarahu wa. Kita diperintahkan Allah baik sama tetangga. Ya biasanya tetap seperti itu. Kita diperintahkan Allah baik sama, sehingga ketika ngalami kayak yang dialami Imam Ahmad kita santai saja. Ketika kita datang bi amrillah, ketika kembali ya bi amrillah, sehingga ya sudah kita dapat pahala. Tapi kalau kamu kedikte secara sosial, maka kamu akan menjadi orang murahan, yaitu seorang ulama didikte oleh anak muda yang kampungan. Justru kita kalah kan, kita kampungan sekali karena kita ulama senengnya kalau disenengkan orang, mangkelnya kalau dimangkelkan orang. Artinya apa? Kamu didikte makhluk. Itu kerennya di mana coba? Kerennya di mana? Enggak ada sama sekali. Apalagi yang dikte trimo canom sing goblok sing desa. Kamu seorang ulama besar. Tapi kalau kamu hubungannya dengan Allah, dia muji kamu, alhamdulillah dipuji. Dia memaki kamu, alhamdulillah dapat pahala lewat jalur sabar. Kan santai saja. Sehingga saya berkali-kali bilang, setan itu untungnya tidak pernah ngaji saya. Kalau ngaji dia pasti ngerusak metode, merubah metode. Tapi saya tadi berdoa supaya ngaji ini gak didengar setan. Setan itu ya goblok betul. Setan itu kan suka ya kalau anaknya kiai, cucu kiai dibikin konflik. Dia ngiranya dengan konflik pondok itu tidak solid. Ternyata enggak. Misalnya masa tabik konflik sama keluarga, Bani Lasem, terus ada yang minggat ke Papua kemana-mana. Namanya turunan kiai di mana-mana terbikin pondok, bikin masjid. Yang dulu masjid hanya ada di Lasem, barokahnya tukaran ada di mana-mana. Lah itu namanya setan itu salah perhitungan apa? Makanya gobloknya dia itu udah ngaji saya. Kalau ngaji tak kasih tahu itu bahaya itu. Bikin konflik itu bahaya. Iya betul. Islam ada di Indonesia itu ya barokahnya konfliknya sahabat. Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu konflik. Banyak sahabat netral yang ingin menghindari itu mau ke Cina. Di Selat Malaka sebagian terdampar, terus ada yang ke Aceh, ada yang ke Sumatera. Namanya Sayyidina Ali. Makanya awal Islam di Indonesia dimulai Syekh Yusuf Baros itu. Kalau Timur Tengah nggak ada tukaran, tuh nggak ada Islam menyebar kemana-mana. Nah setan ngiranya kalau sahabat tukaran itu nanti kacau. Ternyata enggak, malah Islam menyebar kemana-mana, barokahnya tukaran. Dulu Solo karena konflik ya banyak ulama yang ke Selasem kemana-mana, gara-gara Solo nggak kondusif. Akhirnya kayaknya keduman basambu, keduman macam-macam. Sedungak nomawon kiai tukaran terus betul apa-apa. Yang penting ora bacok-bacokan, rasan-santetan wis. Pokoknya rasan-rasanan, ringan, ya sudah itu bagus. Memang Allah bikin seperti itu. Tidak apa-apa. Kata Allah, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Kata Allah, walidzalika khalaqahum. Ikhtilaf itu barokahnya Masya Allah. Kalau saya setuju pendapatnya Mas Atabik, saya jadi dosen. Nanti yang ngaji tafsir siapa? Tapi kalau dia setuju saya, dia jadi ahli tafsir, yang jadi PNS siapa? Ya sudah, barokahnya khilaf. Dia jadi PNS, dia dapat gaji. Tapi gaji itu bisa dihitung. Kalau naik harus tambah prestasi. Kalau saya kiai min haitsu la yahtasib, pasti cepat kaya saya. Karena rezekinya kiai itu tanpa batas. 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 Karena rezekinya kiai
Makanya haji saya itu plus. Saya itu tidak kaya, tapi haji saya haji plus. Masa tapi paling reguler. Karena rezekinya kiai itu min khaisu la yahtasib. Makanya saya pernah disoal sama teman-teman dosen di UI. Bapak kok berani pulang ke Rembang? Kiai itu kan rezekinya agak jelas. Kata saya justru agak jelas itu bagus. Kalau sampean kan konsisten segitu nilainya. Kalau saya enggak, kata saya. Jadi tak nikmati saja. Karena saya hamba Allah, bukan hamba negara. Kalau hamba Allah ya gaji Allah. Kalau hamba negara ya negara itu negara sama Allah kayak mana? Allah ya sudah pinter berarti sudah. Jadi jangan pernah kita ini salah nama. Kalau salah nama itu bisa panjang. Makanya ada wali itu kalau dongo itu rontok kriminal, tapi malah pangeran seneng. Sampai dalam riwayat itu innahu yudkhikuni al-yauma salasa marat. Wali itu bisa menertawakan saya 3 kali. Itu kata Allah. Itu kalau dongo itu agak kriminal, tapi mesti mustajab. Tapi kalau kamu niru sudah tidak mustajab, karena ini KW, copy paste. Itu kalau dia datang ke Raudhah itu bilang gini wali tadi, ya Allah, saya ingin jadi orang baik. Jika engkau turuti doa saya, maka surra habibuk, kekasihmu ini menjadi senang. Tapi jika saya jadi orang jelek, surra aduwuk, yang senang itu iblis. Sekarang milih mana jenengan? Menyenangkan kekasih kamu atau menyenangkan musuh kamu? Itu semua riwayat. Terus kata Allah bilang ke Nabi Muhammad, karena wali kan ada alam roh. Wis kandhani wis mustajab, coba lain itu kayak gue. Segampang itu wali punya hubungan. Saya ulang lagi ya, tapi jangan ditiru. Karena kamu tidak wali, nanti setelah wali niru gak apa-apa. Ya Allah, saya ini ingin jadi orang baik. Kalau saya jadi orang baik, maka surra habibuk, kekasihmu menjadi senang. Kalau saya jadi orang buruk, surra aduwuk, musuh kamu menjadi senang. Tinggal engkau lah sekarang sebagai Tuhan, senang